kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mesti kesempatan untuk boleh bersaksi, untuk boleh memuliakan Tuhan. Saya percaya semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, saya diciptakan Tuhan, saya percaya. Ya, karena percaya kalau kita Tuhan menciptakan, pasti manusia itu akan berbahagia. Ya, saya mau ini berbahagia. Berbahagia itu bukan cuma di bumi. Nanti kita mati bangkit, kita akan berbahagia. Nah, untuk mencapai kebahagiaan, saya adalah butuh penolong. Ya, kita kembali saya berbicara pada istri-istri. Ya, Hawa itu penolong. Adam tidak bisa hidup sendiri tanpa istri. Nah, itulah diberikan Hawa. Tapi saya bicarakan tentang istri itu bisa hidup bagi jemaat. Jadi tidak terbuka pada istri. Tapi istri itu juga jemaat-jemaat. Makanya itu di dalam Ulangan 1 ayat 13. Carilah orang yang bijaksana, berakal budi, barulah kita menjadi pemimpin. Jadi kalau kita mau hidup berbahagia, kita perlu yang bijaksana. Nah, bijaksana itulah baru hidup di dalam kebenaran. Ya. Saya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, hidup itu lurus menderita sekali. Tapi Tuhan menciptakan manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Itu kita pertama di Taman Eden. Berarti di taman itu berbahagia sekali. Ya. Kita bukan di hutan, kita di taman berbahagia. Jadi kembali istri. Oke, kembali istri. Kita mengambil ke dalam Nuh, Kejadian 7 ayat 5-7. Siapa mendengar apa tahu tentang Nuh? Tidak ada orang yang tahu, cuma saya mendengar tentang Nuh. Bagaimana Nuh bisa berhasil tanpa istri? Nuh tidak akan berhasil. Tidak sabar. Nah, hidup tidak setia di dalam Tuhan. Ya, kita mau ingin bahagia di dalam Tuhan. Kita nggak bisa cuma kita mentingkan warga sendiri, egois. Ya, kita mau berbahagia karena kita punya Tuhan. Kita harus cintai Tuhan. Bagaimana mencintai Tuhan? Karena itulah kita harus mencintai gereja kembali. Karena gereja itu berasal dari Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Jadi kita jangan lupa sama gereja kita, jamaah hamba Tuhan, sama penginjil, panti asuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena di dalam Zakaria 8 ayat 13, dulu kamu yang telah dikutuki Tuhan, kamu sekarang diselamatkan supaya diberkati untuk menjadi berkat. Di Ulangan 8 ayat 2 dibilang, di mana kamu yang setia Tuhan bersumpah, wah Tuhan aja bersumpah untuk kita. Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, janji-janji Tuhan kita lakukan. Kita jangan hanya keluarga sendiri. Ya kan? Untung-untung saudara lain nggak dipedulikan, mau hidup di dalam kesenangan, nggak bisa. Kita nggak cukup cuma percaya toh. Kita perlu bertobat, perlu ketaatan. Makanya selalu sekarang ini musimnya, waduh masalah ini bekas badai itu selalu berganti menyerang di dalam, pertama adalah keluarga. Keluarga ini penting, tapi semua itu istri. Istri itu bisa suami yang selalu setia di dalam Tuhan. Dia berdoa dan berjaga-jaga, artinya lakukan firman. Karena di Wahyu 3 ayat 8 bicara, aku tahu kemampuanmu tidak seberapa, tapi kamu melakukan. Kita nggak ada yang sempurna. Saya nggak bisa sempurna. Tapi kembali kita katakan, kunci kebahagiaan adalah ya, tanpa istri kita nggak hidup. Ya. Kita iblis itu nyerang keluarga, istri, anak, mantu, cucu. Kita semua tahu
bahaya yang terbesar saat ini bukan corona, sabu-sabu. Banyak anaknya yang sudah orang yang kaya bermain dengan sabu-sabu. Makanya itu kita ibu istri tadi tidak setia di dalam Tuhan, anak kita, cucu kita yang mengalami bahaya. Banyak yang saya dengar anaknya ngedrak, kalau sudah ngedrak waduh susah obatnya susah kalau udah kena. Makanya itu berdoa dan berjaga-jaga artinya hidup kita yang selalu bernafsu Tuhan. Teman sedikit ada Roh Kudus di dalam kita. Apa benar ada Roh Kudus di dalam? Baca di Efesus 4 ayat 30 sampai 30. Nah, kalau kita bukti ada Roh Kudus di dalam Roh Kudus, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, bisa menjadi kasih mesra dan pengampunan. Itu ayat 30. Nggak ada suami itu bisa apa hidup mulus itu. Suami itu tidak benar. Di dunia itu sudah itu suami yang menjadi masalah. Makanya suami menjadi masalah diberikan istri penolong. Ya penolong tadi harus setia di dalam Tuhan supaya suamimu dijaga. Ya, jadi kita sudah berhasil sama saya sekarang dalam perkawinan 46 tahun itu berkat dari istri. Nampak istri yang takut pada Tuhan. Itu saya sudah. Apalagi saya sudah punya cucu 6, semua juga cocok hati. Jadi saya firman. Ya, lakukan firman, cintailah Tuhan. Kalau kita cintai Tuhan, kita harus peduli dengan gereja, dengan hamba Tuhan, menginjil, panti asuhan. Pentinglah. Tuhan tahu kemampuan kita nggak seberapa, tapi jangan dibohongi. Ya, di Mazmur 33 ayat 30 Tuhan itu tahu. Ya, kasmu ada berapa, rekening defisit kamu ada berapa, tahu, nggak perlu Tuhan itu. Yang penting kejujuran. Tuhan, aku mau memberikan persembahan jemaat ini. Makanya Roma 12 ayat 1-2 Tuhan serahkan tubuhmu dan ubahlah pikiranmu. Ayat 17 janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Barulah kita betul-betul iman dengan Tuhan. Jadi makanya itu bukan kita cukup di gereja gembala, saya percaya pendeta tidak bisa berbicara tugas. Karena di setiap gereja ada yang baru, ada yang lama. Saya percaya di ibu-ibu di sini lebih dari 10 tahun percaya Tuhan. Tidak ada pertobatan. Jangan bisa harap kita mau hidup yang kekal, hidup yang bahagia. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu penting. Tidak semua orang yang manggil-manggil Tuhan masuk di dalam kerajaan Allah. Semua yang melakukan ayat 22 dan 23, walaupun kita sudah banyak mujizat, sudah banyak berkat, banyak segalanya, tapi Tuhan kenapa itu menyalah engkau, kita diusir di dalam. Makanya itu kalau kita berharap betul-betul di dalam Tuhan ingin hidup bahagia benar-benar, lakukan. Karena kita Wahyu 21 ayat 8, di dalam surga tidak ada orang yang ketakutan. Orang takut itu sama dengan tidak percaya, tidak punya iman. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Itu sudah ditulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau kita mau hidup percaya pada Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kita harus menjadi berkat. Kita tidak perlu takut dengan keadaan ekonomi di Indonesia parah. Kita tidak perlu takut. Yang penting tadi hidup bijaksana, ada pengertian, hidup yang benar. Karena Tuhan itu adalah apa? Cemburu. Jangan lupakan firman. Bacalah firman. Ya, Yohanes 1 ayat 11. Tuhan datang pada umatnya, tapi umatnya menolak. Artinya bangkit datang di dalam karena berada Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Tuhan.
Dia- Tapi dia nggak mau datang, artinya nggak mau baca firman. Pokoknya aku sudah ke gereja, tapi firman diabaikan. Padahal ayat 12, kalau kamu datang kepada aku, kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita jadi anak Allah, luar biasa kita jadi anak-anak Allah. Ya, saya senang sekali kalau saya menjadi anak Allah. Kita betul-betul anak Allah. Ceritanya tentang Yakub itu di Yesaya 43, Yakub itu penipu. Kelihatannya penipu secara jasmani, tetapi secara rohani Yakub itu bukan penipu. Sejak lahir sudah ditetapkan Yakub itu adalah anak putra Tuhan. Tetapi kenapa dirubah Israel? Israel itu adalah anak-anaknya, tidak lagi jadi penipu, tidak lagi penipu. Kalau kita mau ingin diberkati Tuhan, kita jangan bohong. Mampu berapa menurut Tuhan itu tahu kemampuan kita berdua. Terima kasih, Tuhan berkati semua.